Cari-cari, seperti yang saya katakan tadi, cari alasan bersyukur, sekarang cari-cari berkatnya di mana. Lihat positifnya. Amin. Terakhir, ayat 15 sampai 18. Ini Paulus punya musuh nih. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Paulus punya hater nih. Paulus punya orang-orang yang merugikan dia, yang sengaja serang dia. Orang-orang yang tidak setia kawan. Atau pengkhianatan. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ada yang begitu. Ada yang ikut Paulus, ada yang memberitakan firman karena terinspirasi dengan Paulus. Tapi juga ada yang karena persaingan. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jahat ya, ini saudara palsu. Belum lagi Paulus itu menghadapi orang-orang luar yang tidak takut akan Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak mengakui Tuhan, yang menentang jalan Tuhan. Paulus juga menghadapi di dalam rumahnya sendiri, di dalam kemahnya, pengkhianatan demi pengkhianatan. Ini orang berat loh. Ini yang namanya jatuh tertimpa tangga gitu ya. Jatuh tertimpa tangga. Ini yang namanya orang itu sudah dibalik jeruji, jatuh pula besinya. Gimana ini? Saya mau ajarkan poin yang terakhir supaya Anda mengerti. Ini orang berkata seperti ini. Sangkanya mereka ini menyangka dengan demikian memperberat bebanku dalam penjara. Salah. 快不快乐我自己安排 happy not happy I decide for me. Itulah kira-kira gitu. Saya senang nggak senang, bahagia nggak bahagia, nggak di tangan orang kok. Sangkanya mereka sangka mereka bisa memperberat bebanku, buat saya stres dan depresi, buat saya sedih dan bunuh diri. No. Senang nggak senang, happy nggak happy, saya tentukan sendiri. Paulus ini saya kagumi. Ayat 18 terakhir. Tetapi tidak mengapa. Kita belajar dari attitude-nya, sikap hatinya. Tetapi nggak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Kayaknya seluruh sorga berdiri tepuk tangan ini semua malaikat. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Sukacitanya kuadrat. Dia memilih dan double memilih. Mau mati lagi, hidup lagi, akan pilih yang sama itu lagi. Aku akan selamanya be a happy person. Karena pilihan hidupku membahagiakan. Pilihan hatiku sudah tetap. Dia berkata, tetapi tidak mengapa. Itu kuncinya. Tetapi tidak mengapa. Nggak apa-apa lah ya. Bahasa Hokkiannya, cincai lah. Poin terakhir itu simple sekali. Pilihlah selalu untuk mengampuni dan melepaskan. Let go! Let go. Ini yang saya sebut belajarlah, ini yang selalu saya ingatkan diri sendiri selalu untuk belajar cuek untuk hal-hal yang gak perlu. Senantiasa selalu kita pikirin dan kita bawa perasaan. Belajarlah cuek untuk hal-hal yang Tuhan tidak menganggap itu penting, sekalipun bagimu penting sekali, karena personal sekali, personal. Itu sangat pribadi. Tersinggung contohnya, orang mikir apa, dan sebagainya. Ada banyak 1001 hal yang kita anggap penting. Tuhan berkata itu sampah. Tetapi menangislah dengan orang yang menangis, merataplah dengan orang meratap. Serahkan air matamu untuk perkara-perkara Allah. Atau bahkan bahagiamu, sedihmu, perasaan, 1001 feeling yang Tuhan ciptakan itu berikan untuk Tuhan. Kembali kepadanya yang menciptakannya. Belajar cuek untuk hal-hal yang Tuhan anggap hal-hal itu tidak kekal. Pilihlah untuk melepaskan, mengampuni, melepaskan. Tapi Pastor Philip, saya bisa ngampuni, nggak bisa melepaskan. Kalau kita ngampuni, nggak bisa lepaskan, itu orang yang kita ampuni itu untung. Karena kita ampuni kan, kita nggak berbuat sesuatu yang jahat. Tapi kita yang rugi. Karena itu akan menjadi senjata makan Tuhan, bumerang, lalu kembali ke feeling kita dan masuk ke jiwa kita, grogotin roh kita dan kita akan mati rohani. Tapi orang yang mengampuni dan melepaskan itu smart untuk dirinya. Karena ketika dia lepaskan, belenggu itu pun runtuh dari hatinya. Dia jadi orang yang paling bebas merdeka, jeruji pun tidak bisa menahannya. Dia berkata, happy ya. Lagu sekolah minggu saya masih ingat. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Itu lucu sih, lugu. Tapi betapa betulnya lagu itu. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
快不快乐我自己安排。Happy or not happy, I decide for me. And Jesus has already bought that at a price, His life. Yesus sudah membelinya dengan harga yang termulia, yaitu dengan hidup dan nyawanya. Let go, lepaskan di hatimu. Ya sudahlah, belajar untuk bisa bilang begini, nggak usah bahasa Hokiannya, bahasa Indonesianya. Coba ngomong sama kiri kanannya kalau Anda di sebelah sana sini, kalau Anda di rumah katakanlah atau di mana, mungkin di tempat kerja, beberapa mungkin dari rumah sakit ini, dari ICU, beberapa perawat, ya kan. God bless you ya, terima kasih untuk tenaga medis dan yang berjuang di garda depan. Saya berdoa supaya yang kena COVID sembuh, yang tidak kena juga jangan kena, in Jesus name. Tuhan itu bisa amankan kita. Yang kena jangan dihakimi, bukan berarti Tuhan tidak lindungi. Semua yang terjadi, ajarku mengerti, kau selalu sertaku. Ingat saudara, katakan ini kepada orang kiri kanannya. Ini menjadi senjata ampuh kita. Melepaskan itu ada bahasanya. Melepaskan itu bukan bahasa lidah. Itu bangun rohnya. Melepaskan itu bahasanya ini. Catat ini bahasa surgawi. Ya udahlah. Itu dia. Amin. Coba katakan pada kanan kirinya. Itu bahasa surga. Ya. Ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah. Coba ya. Tepuk seseorang nanti. Kapan-kapan kalau ada yang murung dan berkata, bro, ya udahlah. Aku ditinggal sama pacarku. Ya udahlah, nanti akan cari yang baru. Tuhan akan berikan nanti ya. Aku jatuh bisnisnya, ya udahlah, bangkit lagi, dibangun pelan-pelan, tabung lagi. Nggak apa-apa kok. Tuhan nggak kemana-mana kok, nggak keburu-buru. Kekekalan ada banyak harta untuk Anda. Kalau nggak bisa semua kembali di sini, ya udahlah saudaraku. Amin. Iya, mari kita pilih untuk bahagia. Terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa.